Slick back. No, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Ibu dosen yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mempresentasikan hasil pekerjaan saya, yaitu membuat makalah dengan judul Klasifikasi Mikroorganisme dalam mata kuliah Mikrobiologi Pertanian. Iya, sebelum itu, saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Laude Jasmine Alvindra dengan NIM D1B1222012. Ya, untuk mengefisienkan waktu, langsung saja pada pendahuluan, yaitu tepatnya pada bab 1, latar belakang. Mikroorganisme merupakan sistem yang mempelajari tentang kehidupan, sifat, dan fungsi mikroorganisme. Mikroorganisme adalah makhluk kehidupan yang sangat kecil dan tidak dapat dilihat dengan mata telanjang, termasuk bakteri, jamur, dan virus. Mikroorganisme mempunyai peranan penting dalam berbagai sistem ekonomi seperti dalam proses dekomposisi, produktif, makanan, dan dalam industri farmasi dan kosmetik. Kemudian rumusan masalah yang akan saya bahas pada makalah ini ada 4. Yang pertama yaitu bagaimana kriteria dan bentuk klasifikasi mikroorganisme. Yang kedua yaitu bagaimana metode yang dapat digunakan untuk klasifikasi mikroorganisme. Yang ketiga yaitu bagaimana perbedaan prokariotik dan eukariotik. Yang keempat yaitu bagaimana klasifikasi bakteri Agrobacterium tumefaciens. Dan tujuan dari pembuatan makalah ini juga terdapat 4. Yang pertama yaitu untuk mengetahui kriteria dan bentuk klasifikasi mikroorganisme. Yang kedua yaitu untuk mengetahui metode yang dapat digunakan untuk klasifikasi mikroorganisme. Yang ketiga yaitu untuk mengetahui perbedaan prokariotik dan eukariotik. Yang terakhir atau yang keempat yaitu untuk mengetahui klasifikasi bakteri Agrobacterium tumefaciens. Ya, langsung saja kita menuju ke bab 2, tepatnya pada pembahasan. Yang pertama yaitu tentang kriteria dan klasifikasi mikroorganisme. Sebelum itu kita harus mengetahui apa itu klasifikasi. Klasifikasi adalah proses untuk mengenali dan mengelompokkan organisme hidup, serta proses yang digunakan untuk menggambarkan dan membedakan kelas data atau konsep. Tujuan klasifikasi telah mengatur kedudukan dan berbagai organisme di dalam dan diklasifikasikan. Mikroorganisme meliputi taksonomi, eukaryotum, dan identifikasi. Ada beberapa kriteria dan metode yang dipakai dalam mengklasifikasikan mikroorganisme. Yang pertama yaitu menentukan ciri-ciri morfologinya, yang kedua yaitu diferensiasi, yang ketiga yaitu melakukan uji biokimia, yang keempat yaitu serologi, yang kelima yaitu urutan asam amino, yang keenam yaitu menganalisis protein, yang ketujuh yaitu menyusun basa asam nuklearnya, yang kedelapan yaitu hibridisasi asam nuklear. Materi selanjutnya yaitu tentang metode klasifikasi mikroorganisme. Metode klasifikasi mikroorganisme ini terbagi menjadi 4 golongan. Yang pertama yaitu hewan bersel satu. Adapun contohnya yaitu seperti protozoa. Yang kedua yaitu tumbuhan mikroskopik. Contohnya yaitu seperti fungi, algae yang bersifat eukariotik. Yang ketiga itu prokaryotae. Contohnya seperti prokaryotae yang fotorit. Kedua itu skoton dan virus. Kemudian materi selanjutnya yaitu tentang prokaryotik dan eukariotik.
Sebelum itu kita harus mengetahui apa perbedaan dari prokariotik dan eukariotik. Prokariotik adalah kelompok besar jasa hidup yang tidak mempunyai inti sel yang jelas dengan membrannya inti sel yang tidak sempurna. Sedangkan eukariotik adalah kelompok besar jasa hidup yang sudah mempunyai inti sel dengan membran inti yang sempurna. Materi selanjutnya itu tentang klasifikasi bakteri Acrobacterium tumefacium. Acrobacterium tumefacium adalah bakteri patogen yang banyak digunakan untuk memasukkan gas asin ke dalam sel tanaman untuk menghasilkan tanaman transgenik. Klasifikasi bakteri ini adalah sebagai berikut. Yang pertama itu kerajaan Bacterium, filumnya yaitu Protobacterium, kelasnya yaitu Alpha Protobacterium, ordonya yaitu Rhizobioles, familinya yaitu Rhizobioceae, genumnya yaitu Acrobacterium. Ya, selanjutnya itu bab 3 penutup. Adapun kesimpulan yang dapat saya peroleh dari makalah tersebut terdapat ada 4, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu klasifikasi mikroorganisme melibatkan taksonomi, nomenklaturiotik, dan identifikasi berdasarkan ciri-ciri morfologinya. Pengecekan identifikasi, uji biokimia, serologi, urutan asam amino, analisis protein, susunan basa asam nukleat, dan hibridasi asam nukleat. Yang kedua yaitu metode klasifikasi mikroorganisme meliputi pembagian menjadi hewan bersel satu, tumbuhan mikroskopis, prokaryotem, dan virus, serta perbedaan antara prokariotik dan eukariotik. Yang ketiga yaitu prokariotik adalah kelompok besar jasa hidup yang tidak mempunyai inti sel yang jelas dengan membran inti yang tidak sempurna, sedangkan eukariotik adalah kelompok besar jasa hidup yang sudah mempunyai inti sel dengan membran inti yang sempurna. Yang keempat yaitu bakteri Acrobacterium lumefacium yang digunakan dalam rekayasa genetik pertanian diklasifikasikan dalam kerajaan bakteri, filum Probacteria, kelas Alpha Probacteria, ordonya yaitu Ribosbias, familinya yaitu Rhizobium genusnya itu Acrobacterium, dan spesiesnya itu Acrobacterium tumefacius. Ya, sekian dan terima kasih presentasi dari saya. Kalau ada salah mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.